Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Orang Awam. Hampa, hening, sunyi, sepi. Tiap hari kulalui sendiri, bagai laut tak berombak. Bahkan karang pun tak terlihat. Jauh, sungguh jauh dipandang. Jangankan untuk memeluk, bertemu pun tak dapat. Hanya kehampaan yang kurasa. Pilu hati ini beta sendiri di dunia yang tanah ini. Berharap, terus berharap, berharap menyudahi semua ini. Air mata pun jatuh tak henti. Di hadapan Sang Ilahi, ku memohon agar dapat kembali. Karya Yevi Mustamela. Saudaraku, sahabatku, mungkin di antara kita, di orang-orang awam ini, setelah berkali-kali melihat dan mendengar, kepingin juga ikut membaca-baca puisi. Maka dengan ini, dengan berbagai kekurangan yang saya miliki, saya akan cobakan berikan sedikit tentang persiapan sebelum kita membaca puisi. Adapun persiapan yang harus kita lakukan sebelum membaca puisi, di antaranya adalah yang pertama, mempersiapkan langkah-langkahnya. Apa langkah-langkah yang harus kita persiapkan? Di antaranya, satu, memilih naskah puisi yang sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, setelah kita pilih naskah yang sesuai dengan keinginan kita, memahami naskah tersebut. Memahami itu diantaranya siapa penyairnya, kemudian latar belakang penulisan puisinya apa, atau yang lazim disebut temanya apa. Kemudian kapan puisi itu dibuat. Itu yang disebut dengan memahami naskah puisi. Nah, setelah itu sudah sedikit kita kenal, kemudian kita berusaha membuat penjedaan namanya. Karena puisi itu tidak sama dengan prosa. Kalau prosa itu terdiri dari paragraf atau alinea. Sedangkan puisi itu terdiri dari baris-baris. Maka kita perlu melakukan penjedaan atau parafrase atau mengelompokkan kata-katanya. Karena puisi itu beda dengan prosa. Kadang-kadang baris pertama ini bisa berkelompok sampai dengan baris kedua. Separuh dari baris kedua berkelompok dengan baris ketiga.
separuh dari baris ketiga berkelompok sampai dengan baris kelima kadang-kadang kita membaca. Tidak bisa kita baca baris per baris kalau kelompoknya lain. Lain halnya kalau memang puisi itu sudah diatur, kelompok katanya satu baris, satu kelompoknya, itu lain masalah. Nah ini kadang-kadang bercampur-campur. Nah kita harus memberikan penjedaan. Tuh, setelah itu selesai penjedaan, baru kita mulai membaca bacaan. Baca pelan, pertama salah, kedua salah, mungkin baca. Ini yang dikatakan, yang keempat ini dalam persiapan yang dikatakan latihan. Latihan itu artinya kita melakukan membaca berulang-ulang. Kita melatih diri kita sendiri. Di dalam latihan itu, apa yang perlu kita latih? Latihan intonasi. Nah, ini urusannya dengan pembelajaran bahasa ini. Latihan intonasi, tekanan, suara, tinggi rendah nada. Jadi membaca itu iramanya turun naik sesuai dengan intonasi dan tekanan yang diinginkan oleh kata-kata ataupun kalimat-kalimat ataupun kelompok kata yang ada di dalam puisi itu. Nah, kemudian ada hal-hal lain yang nanti akan saya sampaikan kalau itu memang diperlukan. Apakah itu? Di antaranya apabila menuju kepada pembacaan naskah puisi yang dilakukan oleh profesional ataupun pelajar-pelajar yang sedang berkompetisi. Ada lagi selain latihan vokal, intonasi dan sebagainya itu. Latihan apa? Latihan teknik panggung. Itu kalau mau berkompetisi. Latihan apa lagi? Latihan penampilan fisik. Kapan kita merunduk? Kapan kita menengadah? Itu ada latihan-latihan. Itu yang dikatakan langkah-langkah. Yang pertama tadi, langkah-langkah dalam persiapan membaca puisi. Nah, kita kalau sudah sampai sini sudah mulai pusing. Jadi kadang-kadang keinginan yang sudah terbit tadi untuk membaca puisi hilang. Itu bagi orang awam, tapi bagi kalangan pelajar mungkin itu diwajibkan oleh gurunya, jadi mau tidak. Saudaraku, sahabatku, itulah tadi pembelajaran sederhana tentang membaca puisi bagian pertama, dan nanti akan kita lanjutkan pada pembelajaran bagian kedua dan akan kita coba tuntaskan di bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.